Perkenalkan, nama saya Tanda Nifa, NPM 204220278. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 atau PPK dan P5 pada Kurma. Nah, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Nah, pengalaman bermakna ini maksudnya adalah siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang akan dipelajari melalui pengalaman langsung dan kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan konsep lain yang sudah dipelajari. Kemudian, tujuan dan fungsi pembelajaran tematik. Nah, tujuan pembelajaran tematik adalah 1. Mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Kemudian memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah mendalam dan berkesan. Kemudian fungsinya, adapun fungsi dari pembelajaran tematik adalah memberikan kemudahan pada siswa dalam memahami dan mendalami konsep yang tergabung dalam satu tema, serta meningkatkan semangat belajar pada siswa. Kemudian ada manfaat belajar tematik. Nah, manfaat belajar tematik yaitu 1. Memudahkan siswa untuk memusatkan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas satu tema yang sama. Kedua, meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar sehingga memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kemudian 3. Meningkatkan pemahaman konseptual siswa terhadap realitas sesuai tingkat intelektualitasnya. 4. Memudahkan siswa untuk memusatkan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema yang sama. Kelima, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian pengertian P5 dalam kurikulum mereka. P5 adalah pembelajaran interdisipliner dalam mengamati permasalahan di lingkungan dan memikirkan solusi untuk memperkuat keterampilan siswa. Nah, dalam pelaksanaan P5, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI telah menetapkan 4 prinsip utama landasan berpikir dan bertindak, yaitu holistik, konseptual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Adapun proyek lintas disiplin ilmu dan konseptual dan berbasis kebutuhan masyarakat maupun berbasis masalah lingkungan. Nah, kemudian ada tujuan P5 kurikulum merdeka. Menemukan jawaban atas banyaknya pertanyaan peserta didik dengan kompetensi seperti yang diharapkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan P5 dapat membantu mengembangkan modul proyek sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi atau menggunakan modul proyek yang disediakan sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Nah, kemudian manfaat P5 bagi peserta didik. Manfaat P5 bagi peserta didik itu ada 5. Yang pertama, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Nah, yang kedua, ikut berpartisipasi merencanakan pembelajaran aktif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan, sikap, pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek berperiode pada waktu tertentu. Kemudian 4, melatih kemampuan memecahkan masalah dalam beragam situasi belajar. Yang kelima, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk belajar. Nah, kesimpulannya merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penjabaran dapat ditulis. Nah, jadi P5 dan juga tematik tadi sangat bermanfaat bagi para peserta didik karena membuat pelajaran itu lebih relevan dan
terstruktur. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.